Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di channel YouTube KKG Kapanewon Melati. Selamat pagi menjelang siang, GPAI se-Nusantara. Bersama saya Ilma Afida Nurdiana. Pada kesempatan hari ini kita akan bersama-sama mendengarkan tausiah singkat, tausiah rutin bulanan yang diadakan oleh KKG Kapanewon Melati. Pada kesempatan pagi hari ini akan diisi oleh Bapak Haji Muhammad Shodikin SAG dengan tema Dengan Ilmu Manusia Akan Mulia. Mari Bapak Ibu kita dengarkan dengan seksama. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi billahi rabba wa bil islam dina wa bi Muhammadin nabiyyan wa rasula. Rabbi zidni ilma wa zidni fahma. Semoga semua kegiatan ilmu kita, semua walaupun kita ngajar, walaupun kita belajar, semua ketika kita diawali dengan rodi billahi rabba, insya Allah nanti ilmunya akan berkah. Jadi ibu-ibu dan bapak-bapak ketika kita ngajar, walaupun tidak resmi, walaupun di Zoom, walaupun di video call, itu tetap kita awali dengan rodi billahi rabba. Berarti kita sudah ridho. Ya, jadi kita ridho kalau Allah itu Tuhan kita semua, dan pasti dengan ridho itu maka kita akan menjadikan ilmu kita diridhoi Allah dan manfaatnya ke anak-anak kita dan menjadi amal jariah sampai akhir hayat kita, bahkan sampai kita meninggal anak cucu kita masih punya anak-anak yang diridhoi oleh Allah karena ilmu kita. Nah, inilah awal dari kita ngaji. Next. Kemudian yang kedua, mari karena ini masih masa pandemi, walaupun ini masih pandemi masih ya, jangan sampai ada, apalagi ada pandemi yang baru, apa itu virus kerja, apa itu? Markon apa ya? Ya, kita masih ada pandemi dan mari Bapak Ibu semua kita bersama-sama untuk berdoa dengan kita membaca sholawat Idul Qulub ya, Istri ya, yang biasa kita bersama-sama lakukan ketika setiap hari sholat. Mari kita biasakan membaca sholawat Idul Qulub untuk membentengi semua wabah-wabah penyakit, sehingga penyakit yang akan menyerang kita, terutama penyakit hati, akan dihindari, akan terhindar dari dengan kita sholawat Idul Qulub. Monggo kita sareng-sareng membaca sholawat Idul Qulub. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammadin tibbil qulubi wa dawaiha wa afiyati abdani wa shifaiha ijazah dari Syekh Hasyim Asy'ari ya, kita sama-sama ini juga untuk menghindari wabah penyakit corona dan taun, semua penyakit akan dihilangkan oleh Allah dengan kita memperbanyak ijazah dari Syekh Hasyim Asy'ari juga. Monggo. Limon satu
Adib, Mudalis, Mursyid. Bapak Ibu nanti cermati, saya itu yang mana? Bapak Ibu yang saya muliakan, jadi Ustadz ini adalah seorang guru yang dituntut untuk berkomitmen terhadap profesionalisme dalam mengembangkan tugasnya. Bapak Ibu di sekolah-sekolah, guru agama yang ngajari agama, ada guru agama ngajarnya IPA, nggak profesional. Atau guru IPA ngajari agama, sepinter-pinternya guru agama kok ngajarnya IPA, ini aku kurang pinter. Sepinter-pinternya guru IPA pengajar agama, kurang pinter. Maka inilah namanya ustadz. Jadi ustadz itu tidak harus pinter agama toh. Maka mohon maaf yang di SDIT, ya SDIT, yang ngajar di SDIT siapa? Enggak ada ya. Manggilnya guru Pak Guru apa Pak Ustadz? Ustadzah, padahal guru matematika. Ustadzah, begitu kalau ngaji bingung, sebabnya nggak biasa ngaji. Artinya apa? Semua guru adalah ustadz. Maka ustadz ini hanya menyampaikan secara profesional. Jadi tingkatan ustadz itu menyampaikan apa yang dia dapat disampaikan. Dong terserah. Inilah tingkatan pertama adalah ustadz. Maka kalau kita hanya sebagai ustadz menyampaikan terus, tapi tidak bisa memberikan rohnya ke anak, iman Bapak Ibu. Kemudian yang kedua adalah kita menjadi murabbi. Murabbi itu tingkatan setelah ustadz. Apa? Yaitu mendidik agar mampu berkreasi serta memelihara kreasinya dan tidak menimbulkan malapetaka di bumi. Mu'adib inilah menjadi wakil Allah. Maka manusia ini menjadi khalifatul ard, menjadi khalifah di bumi yang bisa menjadikan bumi ini lestari, bumi ini bagus, alam ini hijau, alam ini tidak dihancurkan adalah murabbi yang mendidik anak yang mampu memelihara alam ini. Tapi sekarang jarang, bahkan alam ini sudah hancur semua. Kenapa? Mendidiknya tidak murabbi, tidak dari hati. Kemudian yang ketiga adalah mu'alim. Mu'alim ini adalah tingkatan yang ketiga, yaitu orang yang menguasai dengan pengembangan ilmu serta mentransfer ke anak-anaknya. Ini mu'alim, mentransfer. Kalau ini hanya menyampaikan, tapi mentransfer itu lebih dalam lagi Bapak Ibu. Anak kita harus tahu, karena mentransfer ini ibarat saya mentransfer ini. Kalimat ini sudah saya transfer tadi malam di Bu Ilma, kemudian Bu Ilma ditransfer lagi ke Pak Ridwan, nanti akan ditransfer lagi ke Ibu. Jadi Ibu bisa membaca semuanya, karena ditransfer. Dan lihat, dan jelas, oh ini Ibu pernah mentransfer uang? Sampai enggak? Sampai terserah yang dikasih uang itu apa. Pernah transfer rekening tiba-tiba 2,5 juta. Alhamdulillah biasanya yang keluar saya Bu Amin, Pak Sadikin udah saya alhamdulillah 2 bulan 5 juta. Ini saya impasin loh. Dan saya fasilitasi alhamdulillah 2 bulan 1.200.000. Berapa? 600 ya? Nah, kemudian yang sertifikasi alhamdulillah 1,5 juta dipotong pajak. Jadi 3,5 juta. Ini artinya kita ditransfer. Nah, mu'alim ini adalah mentransfer ilmu agar anak-anak mendapatkannya. Nanti setelah mendapatkannya, ketika anak-anak itu melaksanakan apa yang kita transfer, kita menjadilah amal jariah kita. Kalau anak-anak itu melaksanakan transferan kita, sama dengan kita ditransfer uang ini untuk ibadah, maka yang transfer itu dapat pahala. Ini yang ngasih snack, misalnya kita makan, kemudian jadi daging, dan dagingnya kita untuk sholat setiap saat, maka yang mentransfer ini dapat pahala terus kita sholat. Jadi kalau ibu senang mentransfer, ibu senang traktir, ayo guru beragama traktir, ya Allah, yang sertifikasi traktir, yang fasilitasi, yang fasilitasi, yang subhanallah. Maka apa yang kita makan Bapak Ibu menjadi daging, dan daging itu untuk sujud pada Allah, maka yang mentransfer tadi dapat pahalanya saya yang sujud pada Allah. Maka jangan pelit-pelit. Seringlah ditransfer yang belum sertifikasi, yang belum vaksin. Ya kalau mungkin sekolah-sekolah yang besar mungkin transfernya makanan. Ayo makan bareng. Kenapa? Cair biasanya.
Jadi ada 3 tahap, yang passing, yang transfer, yang sertifikasi, yang transfer lagi, yang fasilitasi, yang transfer, yang belum semua. Jadi alhamdulillah semua merata karena sodakohnya orang-orang yang kepengen menjadikan amal jariah. Jadi jangan dikira kalau ibu makan apa-apa dari orang kemudian jadi ekor. Ternyata ketika jadi daging untuk sujud, untuk ngaji Al-Quran dapat pahalanya. Inilah namanya mu'alim. Jadi mentransfer Bapak Ibu. Sehingga anak-anak kita, ketika anak-anak kita besok dewasa, ibadahnya sesuai dengan kita, maka kita masih dapat amal-amalnya anak-anak sampai cucu-cucunya, sampai buyutnya. Kenapa? Karena anak tadi akan mentransfer ke keturunan-keturunannya, min duriyati, sampai keturunannya semua. Nah, itu tingkatan mu'alim. Kemudian yang keempat adalah tingkatan mu'adib. Insya Allah Bapak Ibu ini bisa kenal juga. Yang keempat adalah mu'adib Bapak Ibu. Mu'adib itu apa? Orang yang mampu menyiapkan orang yang mampu menyiapkan anak didiknya untuk bertanggung jawab dalam membangun moral dan adab. Mohon maaf, sekarang di Al-Azhar itu diprogramkan adabnya. Semua pakai kurikulum adab sekarang. Ternyata anak-anak sekarang ini yang paling penting bukan pinternya, tapi adabnya dulu. Kalau anak sudah beradab, anak sudah punya sopan santun, anak sudah berakhlak, nanti pinternya mengikuti. Tetapi kalau anak pinter dan tidak punya adab, tidak punya akhlak, nanti pinternya akan hilang, adabnya akan tidak terbawa karena pinternya, karena tidak beradab. Oleh karena itu, orang yang memimpin, orang yang mengajar itu adalah guru-guru yang nanti akan menjadikan contoh uswatun hasanahnya anak-anak. Inilah namanya mu'adib. Maka guru ini adalah menjadi uswatun hasanah. Guru menjadi ditiru dan digugu dan ditiru. Guru ditiru dan digugu. Ibaratnya digugu. Kalau guru kencing berdiri, muridnya kencing lari. Nek guru kencingnya lari, muridnya kencing lari-lari. Lari satu, lari-lari. Artinya mohon maaf, guru ini menjadi figur utama yang anak-anak lihat. Loh, Pak Sodikin kok makanya sambil berdiri? Anak langsung. Loh, Pak Sodikin makanya pakai tangan kanan. Inilah menjadi contoh. Maka seorang mu'adib ini pahalanya sangat besar. Apa yang dilakukan anak dan anak meniru guru, maka guru tadi akan mendapatkan pahala. Apa yang setiap gerak dari anak kita lakukan di lapangan anak. Maka subhanallah, seorang mu'adib ini, mohon maaf kebanyakan di pesantren-pesantren, walaupun pesantren lagi kira itu ya, yang apa? Di boarding, bukan pesantren, Al-Azhar punya boarding loh. Tapi bukan boarding di Al-Azhar, Al-Azhar boardingnya bagus ya, karena ada Pak Hedi memantau. Nah, tiba oknum satu yang melakukan ke masa 1.100 pesantren kena atau boarding. Itu hanya oknum yang mohon maaf tidak aliran kita, karena aliran Syiah. Syiah itu adalah aliran yang nikah boleh 1 jam cerai, nikah mut'ah namanya. Tapi nggak usah itu. Nah, inilah mu'adib Bapak Ibu. Sehingga apa yang kita lakukan ini ketika anak-anak meniru kita semua, maka kita akan mendapatkan luberannya, pahalanya anak-anak melakukan apa saja. Apalagi yang kita ajarkan adalah anak-anak kecil, anak-anak yang masih nol, yang masih mauludin yuladu ala fitrah. Setiap anak dilahirkan masih dalam keadaan suci. Dan kitalah yang akan memoles anak-anak. Kitalah yang akan menggariskan, menoreskan anak ini menjadi kertas yang baik, kertas yang jelek, atau kertas yang buram. Ini kita semua guru-guru SD. SMP sudah enggak mungkin, sulit. SMA apalagi kuliah. Kadang kuliah itu baru lulus biasanya udah lupa, dosen saya siapa lupa. Tapi guru SD sudah kuliah, gurunya SD masih saya tahu Pak Sobi guru agama yang dulu galak. Itu akan masih ingat. Tapi dosen-dosennya ibu udah pada mungkin sopo ya dosen itu. Tapi gurunya ibu SD dulu pasti akan ingat. Kenapa yang menggoreskan pertama adalah mu'adib ini. Maka ibu tolong Bapak Ibu, ayo kita goreskan dengan ilmu mu'adib ini biar apa anak-anak mengikuti tingkah laku kita, mengikuti akhlak kita. Kemudian yang keempat, yang kelima adalah mudaris. Mudaris ini apa? Yaitu orang yang memperbaharui pengetahuan untuk memenuhi atau untuk
apa ini? Untuk peserta didiknya sesuai dengan minat dan bakat. Nah, mohon maaf, anak-anak kita kemarin MTQ juara umum ini karena ada mudaris yang cakep, mudaris yang sesuai dengan bakatnya. Mudaris itu adalah menjadikan anak ini berbakat, anak ini berhasil, anak ini bisa melalui berbagai macam rintangan dan juara. Ini harus ada mudaris. Orang yang tahu kamu bakatnya apa. Mohon maaf, orang tua belum tentu tahu bakatnya anak-anaknya. Tapi guru yang di sekolah tahu, kamu MTQ, kamu Sari Tilawah, kamu CCA, berhasil semua. Maka guru ini harus sejatinya saya dalam jadi mudaris dari anak-anak. Saya tahu kamu bakatnya ini, kamu bakatnya ini, kamu bakatnya ini. Kamu harus saya latih. Semua guru satu ini aja beda-beda bakatnya. Maka mari Bapak Ibu, kalau kita di sekolah kita menjadi mudaris, mencari bakat anak-anak kita. Agar apa? Anak-anak kita sesuai dengan apa yang anak-anak itu miliki, karakternya anak-anak. Jadi tidak ada anak-anak pintar ngaji semua, tidak ada anak-anak pintar matematika semua. Semua anak punya karakter sendiri. Setiap anak punya bakat sendiri. Jadi tidak ada anak yang bodoh, tidak anak yang penting selalu terakhir, tidak ada anak yang beling, tapi ada punya karakter sendiri-sendiri. Nah, gurulah yang mengarahkan karakternya anak-anak sehingga apa? Berhasil dalam belajar, berhasil dalam mencapai keilmuannya. Kenapa ada guru, ada mudaris yang mencari, nak kamu MTQ, nak kamu CCA, nak kamu nanti Sari Tilawah, nak kamu MHI, nak kamu Adzan. Tapi dari rumah-rumahnya menyekolahkannya dia tidak tahu orang tuanya, kamu nggak apa. Mudarislah yang mencari bakat-bakat. Dan yang terakhir Bapak Ibu adalah mursyid. Mursyid ini tingkatan yang terakhir, yaitu orang yang mampu menjadi model panutan, role model, teladan, konsultan bagi peserta didik. Mohon maaf, guru ini menjadi role modelnya anak mau jadi apa guru. Dan guru itu menjadi panutan anak-anak, menjadi acuan anak-anak. Mau bertanya apa anak-anak itu kalau kepada gurunya yakin, maka anak itu lebih percaya dengan gurunya daripada dengan orang tua. Nah, sholat enggak mau begitu. Tak andaan Pak Sodikin loh, langsung sholat dulu. Betul. Nah, ngaji, enggak. Itu loh kali datang langsung ngaji Bapak Ibu. Kenapa? Menjadi mursyid guru itu. Seorang guru kalau sudah menjadi mursyid adalah menjadi panutan anak-anak. Yang guru bilang anak-anak pasti belum tentu orang tua. Kadang orang tua menitipkan guru, Pak Sadikin saya titipkan anak saya, pokoknya terserah Pak Sadikin. Sampai bilang terserah. Kalau saya marahin, enggak apa-apa. Asal anak saya bisa berhasil, ahli ibadah, ahli ngaji, ahli sholat. Artinya apa? Kalau kita sudah menjadi mursyid Bapak Ibu, subhanallah, tingkatan yang tinggi. Kita menjadi role modelnya anak-anak, kita menjadi panutannya anak-anak, kita menjadi teladannya anak-anak, dan kita menjadi konsultannya anak-anak semua. Mau bertanya kepada siapa saya? Pasti kepada gurunya. Orang tuanya nanti nomor 2. Mau bertanya kepada saya? Pasti kepada guru lesnya. Mau bertanya apapun, guru itu menjadi acuan pertama anak-anak kita, apalagi masih anak-anak itu. Oleh karena itu, tingkatan-tingkatan ini mari kita kalau misalnya belum murabi ya ustaz lah, kita masuk ke murabi masuk ke mu'alim masuk ke mu'adib masuk ke mudaris masuk ke mursyid. Kalau sudah mursyid ini sudah ke 1, 2, 3, 4, kelima-limanya menguasai semua. Sehingga kita ngajar itu nikmat Bapak Ibu. Kita ngajar itu menjadi mursyidnya anak-anak, menjadi role modelnya anak-anak, menjadi panutannya anak-anak, dan kita insya Allah akan menjadi teladannya anak-anak. Nah, inilah Bapak Ibu semua. Maka mari dalam kita mengajar, kita hati-hati dengan ilmu yang kita sampaikan. Insya Allah kalau kita hati-hati, kita cermat, kita ikhlas dalam mengajar, nanti anak-anak kita menjadi penolong kita di alam akhirat, dan anak-anak kita masuk surga. Insya Allah kita akan masuk surga. Nah, inilah kultum saya, tapi masih banyak. Next. Nih, kiat-kiat ikhlas dalam bentuk ilmu. Nah, ini 5 perkara agar ilmu kita bermanfaat. 5 keutamaan orang yang berilmu. Takwa pada Allah. 5 perkara yang bisa memelihara ilmu kita. Bapak Ibu, ilmu kita akan dipelihara oleh 5 kekuatan ini. Kalau kita bisa punya 5 kekuatan ini, ilmu yang kita dapat dari SD sampai kuliah sampai sekarang akan dijaga oleh Allah. 5 perkara yang bisa menjaga ilmu kita yang sudah sampai S1, S2,
tapi akan hilang kalau ini tidak dijaga. Nih, sholat sunnah, selalu jaga wudhu, takut kepada Allah di tempat sepi atau ramai, makan dengan tujuan takwa, bukan yang penting kenyang, bersiwak atau kos. Ini kalau dibahas 1 jam. Sahabat Ali berkata perbedaan ilmu dan harta. Ilmu ini seperti ini, harta ini seperti ini. Nah, ini di Sunan Kudus. Sunan Kudus itu berarti mana? Kudus ya, Kudus ya, masa Sunan Kudus di Jogja. Nah, besok sana, nah oke, saya udah tahu hukum-hukumnya. Apa ya? Nah, ini barang siapa dikehendaki kebaikan oleh Allah, maka Allah akan memberikan pemahaman agama kepadanya. Maka kita diberi kebaikan sama Allah, Bapak Ibu. Kita diperintahkan oleh Allah, kita dituju oleh Allah menjadi guru agama. Nah, ini pemahaman agama. Barang siapa yang menjadi kebaikan berarti kita dikehendaki oleh Allah baik, karena kita mengajarnya adalah agama. Dengan agama hidup kita itu akan berkah dunia dan akhir. Terima kasih Bapak Ibu. Ini bisa nanti di share semuanya. Suatu saat kita simpulkan lagi, kita kembali ke sini lagi, kita kembali ngaji lagi agar kita paham dan kita menjadi guru-guru yang menjadi tauladan anak-anak. Nah, terima kasih, ini yang bisa kami sampaikan. Mudah-mudahan yang sedikit ini bisa bermanfaat untuk kita, manfaat fid dini wal dunya wal akhirah. Terima kasih. Mohon maaf atas kekurangannya. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Telah kita dengarkan bersama tausiah singkat dari Bapak Haji Muhammad Sodikin SAG. Oleh karena itu Bapak Ibu GPA ISEN Nusantara, sudah seharusnya kita mengupayakan berada di tingkat mursyid atau tingkat di mana pendidik mampu menjadi teladan, mampu menjadi pionir serta menjadi konsultan untuk para peserta didik kita. Yang paling terpenting bukan hanya bagaimana cara mencari ilmu, akan tetapi yang jauh lebih penting yaitu bagaimana kita memanfaatkan kemanfaatan ilmu kita untuk orang-orang di sekitar kita. Dari saya, Ilmu Afidah Nurdiana, cukup sekian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.